Salam saudara, jumpa lagi bersama saya Bill dalam program Pendalaman Alkitab. Pekan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai topik baptisan. Siapkan hati saudara, karena kita akan mendengarkan kebenaran, dan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di samping baptisan ini adalah komitmen dari orang percaya, baptisan ini juga adalah tanda pertobatan. Karena Yohanes Pembaptis pun berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis. Nah, Rasul Petrus pun di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat yang ke-38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ketika itu Petrus berkhotbah di hadapan begitu banyak orang di Yerusalem. Dia memberitakan tentang Yesus Kristus. Dia berkata bahwa bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi baptisan itu adalah tanda dari pertobatan. Jadi apakah sah seseorang itu dibaptis ketika ia masih kecil? Maka jawabannya tidak sah. Karena itu artinya dia sudah menyalahi apa yang Alkitab katakan. Karena untuk seseorang itu dibaptis, dia harus bertobat. Dia harus percaya pada Yesus. Sementara bayi yang masih kecil itu tidak bisa bertobat karena dia tidak menyadari dosanya. Dan ia juga tidak bisa percaya pada Tuhan Yesus dan mengakui Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak ada konsep di dalam Alkitab yang berkata bahwa bisa diwakilkan oleh orang tua seperti yang kita yakini selama ini. Karena masing-masing orang harus mengakui dosanya sendiri di hadapan Tuhan dan menerima Kristus bagi dirinya sendiri secara pribadi. Maka kapan seseorang itu harusnya dibaptis? Ialah ketika ia menyadari akan dosa dan pelanggarannya, dan ketika ia bisa sadar untuk mengaku secara personal bahwa ia menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itu baru benar. Saya tidak tahu umur berapa yang paling tepat untuk seseorang itu dibaptis. Tetapi yang saya tahu Alkitab menggambarkan bahwa ketika seseorang ini menyadari dosanya dan dia merasa memerlukan Yesus, dia percaya pada pemberitaan firman akan Tuhan Yesus Kristus. Ini juga yang sebenarnya jadi alasan bagi gereja yang membaptis anak-anak kecil, karena mereka berpikir begini, di Alkitab memang tertulis bahwa ada seisi rumah yang akhirnya dibaptis. Kalau bicara seisi rumah berarti semua orang yang sampai termasuk anak-anak, walaupun memang tidak eksplisit disebutkan di Alkitab. Tapi kita harus tetap kokoh pada kebenaran firman Tuhan bahwa seseorang itu harus bertobat dan percaya baru ia dibaptis. Kemudian sebagaimana Yohanes Pembaptis juga berkata di dalam Matius 3 ayat 11, yaitu, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, aku tidak layak melepaskan kasutnya, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi di sini kita bisa lihat ya, bahwa sekali lagi sama seperti ucapan Petrus tadi, hendaknya kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis supaya kamu diselamatkan dan menerima karunia Roh Kudus. Demikian juga Yohanes Pembaptis juga berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan ini nubuatan terbukti. Setiap kali orang-orang itu dibaptis secara konvensional, baptisan air, biasanya mereka akan diikuti oleh baptisan Roh Kudus. Mereka akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena gini, sama seperti Yesus ketika ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian langit terbuka dan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Sebenarnya inilah yang terjadi, yaitu pada saat kita dibaptis di dalam baptisan air, saat itu juga saya percaya Tuhan pun membaptis kita dengan Roh Kudus-Nya yang tidak kelihatan prosesnya bagaimana. Mungkin tidak semua orang bisa melihat burung merpati turun, tetapi secara rohani, manusia rohani kita tuh dihidupkan kembali. Karena kapan kita mati? Ya pada saat Adam dan Hawa itu tidak taat di Taman Eden. Bukankah firman Tuhan berkata, pada hari kamu memakan buah itu, kamu pasti mati. Disitulah kematian manusia rohani kita. Makanya manusia rohani kita tuh tenggelam di dalam jiwa dan daging kita. Itu sebabnya hubungan kita dengan Tuhan itu tidak lagi semulus ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Orang jadi sukar mendengarkan Tuhan, orang jadi sukar berkomunikasi sama Tuhan. Karena apa? Karena manusia rohaninya mati. Dan itulah yang dihidupkan kembali ketika saudara menjalani yang namanya baptisan air.
disitulah Roh Kudus itu membaptis saudara juga di dalam rohnya. Sehingga manusia rohani saudara hidup kembali. Makanya baptisan yang benar akan menghasilkan buah yang benar. Saya terus terang, latar belakang saya adalah gereja Protestan yang sebenarnya menerapkan baptisan percik ketika masih kecil. Saya dibaptis secara percik dan saya katakan itu tidak salah karena saya setelah dibaptis saya menjadi anggota gereja, tetapi buah yang saya rasakan ketika saya bertumbuh dewasa, dosa-dosa ini mulai berkuasa atas hidup saya. Saya mulai merasakan ada begitu banyak geliat dosa di dalam diri saya sehingga saya mudah berdusta, saya mudah untuk hidup di dalam pornografi, mudah hidup dalam perzinahan, saya bisa hidup dalam kebencian, kepahitan. Itu mulai berkuasa dalam hati saya. Saya ke gereja, tetapi saya tidak kuasa menahan daging saya untuk memikirkan dosa. Saya ke gereja sekali-kali, dan kebanyakan motif saya ke gereja itu adalah nyari pasangan, cari cewek. Saya rela rumah saya di satu jalan, saya kebaktiannya beberapa kilometer, karena di sana ada begitu banyak cewek-cewek cantik. Saya nggak pernah datang oleh karena cari Tuhan. Tapi ketika saya mulai tumbuh dewasa, saat itu saya menyadari, Tuhan, aku ini orang berdosa. Lalu saya dilayani oleh hamba Tuhan, yaitu Bapak rohani kami, Pendeta Berti Tore. Di situ saya dilayani pelepasan. Di situ saya dilayani lagi untuk mengakui dosa saya, untuk melepaskan kutuk dalam hidup saya. Kemudian saya diajarkan, saya dituntun untuk menerima Yesus Kristus dalam hidup saya. Dan setelah itu saya percaya, saya bertobat, saya percaya, dan saya memberi diri saya dibaptis secara alkitabiah. Ketika saya selesai dibaptis, saya mulai menunjukkan buah-buah dari baptisan yang benar itu sendiri. Dan ini merupakan sebuah kesaksiannya. Apa buah yang paling utama? Saya menjadi orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Ini sesuatu yang saya tidak pernah rasakan dari saya kecil. Ialah rasa haus yang begitu luar biasa akan firman-Nya. Saya jadi suka beribadah, dan pada waktu saya beribadah saya betul-betul pengen cari Tuhan. Saya betul-betul haus pengen dengar firman Tuhan. Saya seperti bayi yang haus akan air susu. Karena demikianlah yang digambarkan oleh firman Tuhan, bahwa baptisan itu digambarkan sebagai permandian kelahiran kembali. Sama seperti jawaban Yesus kepada Nikodemus. Bagaimana mungkin, kata Nikodemus, saya bisa dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin saya bisa masuk kembali ke dalam rahim ibu saya? Tetapi Yesus berkata, kamu harus dilahirkan dari air dan roh, supaya kamu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena saat kita dibaptis, kita dilahirkan kembali manusia rohani kita, menjadi seperti bayi. Makanya saya haus akan firman-Nya, saya haus akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya terus terang loh ya, dulunya saya baca Alkitab itu males. Setiap kali saya baca Alkitab saya nggak ngerti. Pada poin-poin tertentu dalam perjanjian lama saya membacanya seperti membaca dongeng, mitos. Saya nggak percaya. Apalagi membaca kalau sudah hitungan-hitungan seperti bilangan gitu, imamat. Aduh, itu nggak jelas sekali ya. Tapi ketika saya sudah lahir baru, yaitu sudah dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, saya jadi ngerti firman Tuhan. Saya jadi haus, saya baca Alkitab itu setiap hari. Seperti saya baca komik, bahkan lebih lagi. Karena saya mendapatkan hikmat, karena saya mendapatkan rema. Karena seolah-olah seperti Tuhan berbicara dan mengajar saya lewat firman-Nya. Itu yang terjadi. Dan ini bukan dusta. Inilah buah dari baptisan yang benar, saya katakan sekali lagi. Yang tidak bisa saya pungkiri. Rasa haus dan lapar akan firman-Nya. Kalau dulunya hari Minggu itu adalah hari wajib di mana saya harus diam di rumah, karena bagi saya anak 80-an 90-an, hari Minggu itu adalah surganya di depan TV, di mana kita nonton kartun yang tidak ada habis-habisnya dari pagi sampai siang, saudara ya. Dan itu sambung menyambung, mulai dari kartun live action, itu membius kita untuk anak-anak itu jadi malas sekolah Minggu, jadi malas ke gereja, bahkan anak-anak remaja pemuda itu malas beribadah. Tapi ketika saya sudah lahir baru, saya menganggap itu tidaklah lagi penting untuk saya tonton. Bukan saya jadi fanatik loh ya, tapi saya tuh ngerasa bahwa beribadah itu jauh lebih penting, jauh lebih urgent, jauh lebih utama daripada saya nonton kartun. Saya suka, sampai sekarang saya suka nonton kartun. Saya nonton One Piece sampai sekarang, saya nonton Naruto juga sampai sekarang. Tetapi saya tahu menempatkan mana yang jadi prioritas. Saya suka nonton, saya suka ke bioskop, tetapi saya juga suka beribadah. Saya juga suka untuk membaca kitab suci. Saudaraku, kita udah di penghujung acara dan saya percaya saudara semua pasti diberkati lewat sharing firman kita di kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa lagi di next episode dari program Pendalaman Alkitab. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe channel ini. Juga nyalakan notifikasi saudara agar saudara mendapatkan info terbaru dari konten channel Simply Truth ID. Sampai ketemu di next episode dari program Pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara dan Shalom. Wow.